saya Sundari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 01 Walu, Kabupaten Karanganyar, BPGB, Jawa Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Isna Julita SPD dari SDN 01 Walu. Assalamualaikum Ibu Isna, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Sundari. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Isna? Alhamdulillah sehat Bu Sundari. Alhamdulillah. Sesuai perbincangan kita sebelumnya, kita kan akan melakukan kegiatan supervisi akademik yang tujuannya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Isna lakukan. Begitu ya Ibu? Ya, untuk tahap pertama kita akan lakukan dulu percakapan praobservasi. Begitu. Siap Ibu Sundari. Iya, terima kasih Ibu Isna. Begini Ibu, untuk mata pelajaran dan topik materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran nanti apa ya Ibu? Kebetulan saya mengajar di kelas 4 dan nanti saya akan mengajar mata pelajaran IPAS, topiknya tentang fotosintesis Bu Sundari. Oh iya, begitu. Jadi mata pelajarannya IPAS, topik pembelajarannya tentang fotosintesis. Baik Ibu Isna, untuk tujuannya nih, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Isna capai apa dari pembelajaran tersebut? Sesuai dengan modul yang sudah saya buat, ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, melalui tayangan video fotosintesis, anak-anak dapat menganalisis komponen proses fotosintesis dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui eksperimen tentang fotosintesis dan diskusi, peserta didik dapat membuktikan hasil fotosintesis dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui eksperimen tentang fotosintesis, peserta didik dapat mengaitkan hasil fotosintesis dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Baik Ibu Isna, tadi ada 3 tujuan pembelajaran yaitu Betul sekali. ya, dari menganalisis komponen proses fotosintesis, kemudian praktikum untuk membuktikan proses fotosintesis dan hasilnya apa, kemudian mengaitkannya dari proses fotosintesis dengan bagaimana cara menjaga tumbuhan di muka bumi. Begitu ya Ibu? Ya, betul. Iya, baik Ibu Isna, dari pembelajaran Ibu Isna ya nantinya dalam proses supervisi, pastinya kan ada area pengembangan gitu ya Bu. Menurut Ibu Isna, dari pembelajaran Ibu untuk area pengembangannya apa saja ya Bu? Ada 3 juga, ada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada sosio-emosional dan juga menumbuhkan budaya positif. Ya, jadi untuk area pengembangannya ada 3 ya Bu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional, kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya positif. Begitu ya Bu. Sangat bagus sekali dari tujuan maupun area pengembangan yang Ibu Isna ingin kembangkan gitu. Tentunya dari pengembangan tersebut ada nih strategi dari Ibu Isna untuk mencapainya gitu. Strateginya apa saja ini Bu? Strateginya ya tentunya saya terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan atau kesiapan siswa serta memetakan gaya belajar siswa. Kemudian setelah itu membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan sosial emosional dan juga budaya positif. Kemudian yang terakhir menerapkan model pembelajaran berbasis bersama. Ibu Isna, untuk area pengembangannya ada 3 ya Ibu. Jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional, dan penerapan budaya positif. Sangat bagus sekali Ibu. Nah, tentunya nih Bu Isna kan pastinya punya strategi tertentu untuk mencapai tujuan maupun mencapai keberhasilan dari area pengembangan yang ingin dicapai begitu ya Bu. Strategi yang sudah dipersiapkan Ibu Isna apa saja? Strategi yang saya persiapkan yang pertama yaitu mengidentifikasi kesiapan atau kebutuhan siswa dan juga memetakan gaya belajarnya. Kemudian yang kedua membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif.
kemudian menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dan juga tentunya dengan model problem solving. Jadi strateginya Ibu Isna yang pertama yaitu memetakan gaya belajar ya Bu, dan ini sesuai kebutuhan juga dari siswanya. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional, kemudian menumbuhkan budaya positif tadi ya Bu. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan model berbasis masalah, salah satunya problem solving. Nah, begini Ibu Isna, kalau boleh tahu ini Ibu, metode dan media yang dikembangkan dalam pembelajaran nanti apa itu? Kalau metode tentunya bervariasi ya Bu ya. Contohnya seperti metode ceramah, kemudian penugasan, diskusi, tanya jawab, dan tentunya eksperimen juga. Kemudian medianya ada media konkret, juga media konkret seperti daun, mangkuk bening, dan juga air. Selain itu saya juga menggunakan video pembelajaran tentang fotosintesis. Jadi Ibu Isna ini sangat menginspirasi sekali nih, dari metodenya sangat bervariasi, kemudian dari medianya juga bervariasi, itu ada yang benda konkret, ada gambar, kemudian ada video pembelajaran tentang proses fotosintesis gitu ya Ibu. Nah, dari apa yang sudah disiapkan Ibu ini, strateginya tadi sudah sangat bagus sekali untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira kapan nih Ibu Isna akan melakukan rencana aksi tersebut? Insya Allah besok pagi. Besok pagi ya Bu. Semangat ya Ibu Isna untuk besok dalam melakukan proses pembelajaran. Begini Bu, komitmen apa nih dari Ibu Isna dalam melaksanakan rencana aksi tersebut Ibu? Komitmen saya tetap menjalankan rencana pembelajaran dan strategi yang sudah saya susun sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, termotivasi, pembelajaran jadi menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan dapat terwujud dengan baik. Dari komitmen yang ingin Ibu laksanakan tadi, kira-kira siapa saja nih Ibu yang dapat membantu Ibu Isna dalam menjalankan komitmen tersebut Ibu? Tentunya yang pertama yang membantu saya Ibu Kepala Sekolah, kemudian teman-teman sejawat, juga siswa-siswi saya dan juga orang tua siswa. Jadi berkolaborasi ya Bu, dari Bu Isna berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat, siswa maupun orang tua gitu Ibu. Sangat bagus sekali Bu. Dan begini, tidak terasa nih kita sudah di ujung sesi begitu. Dari percakapan kita ini tadi, apa yang didapatkan menurut Ibu Isna? Yang saya dapatkan, saya lebih percaya diri untuk menjalankan rencana strategi yang sudah saya buat besok pagi. Baik Ibu Isna, kita ketemu kembali besok saat proses supervisi, dan mohon izin saya melakukan observasi saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Mohon izin juga nanti saya melakukan rekaman ya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Isna atas percakapan pra-observasi hari ini. Semoga Ibu Isna dalam melakukan proses pembelajaran supervisi besok dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sundari. Apa kabar
Jumat tadi kita semua dapat lancar dalam melakukan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak semuanya, ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada atau tidak? Tidak. Alhamdulillah, berarti semuanya masuk ya. Untuk supaya kita lebih mencintai bangsa Indonesia, menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, semuanya berdiri, kita semua menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu apa? Yang kedua, Indonesia. menjaga tumbuhan di bumi. Dalam alat tulis. Yang kedua gerakannya apa mangkok bening. Satu dua. Kemudian ada daun segar, satu helai dan juga air. Itu nanti akan kita gunakan untuk melakukan percobaan
Fotosintesis. Sebelum kita fotosintesis, kita buat gambar. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa. Ada gambar apa ini? Ada gambar dan kucing. Ada gambar? Dua orang yang sedang mengobrol. Ada gambar apa lagi? Kucing. Ada gambar apa lagi? Buah. Jadi ada hidup yang ada di gambar ini ada berapa? Ada empat. Hidup loh ya. Manusia, ada manusia, ada siapa? Ada tumbuhan kita. Kucing adalah hewan. Dua anak ini sedang mengobrol. Apa yang mereka bicarakan? Yang kanan, yang kiri namanya Kenan, yang di depannya namanya Rifki. Coba yang dibicarakan, yang dikatakan Kenan apa? Atau bisa baca nggak? Iya. Kucing ini sarapan. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Dijawab gimana Edgar? Nah juga ya, bagaimana tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Gimana kalian? Menurut kalian bagaimana caranya tumbuhan mencari makan? Cara lebih bagaimana fotosintesis? Dengan cara fotosintesis. Nah, supaya kita lebih tahu tentang fotosintesis lebih jelas, halaman 9 yang posisi 9. Dibaca yuk. Buka halaman 9. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasa lapar. Hewan akan bergerak mencari makan. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Cara melalui proses fotosintesis. Jadi tumbuhan juga memasak makanannya di dalam daun seperti manusia. Jika membutuhkan makan maka dia akan memasak terlebih dahulu. Jadi daun itu adalah dapurnya tumbuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Makanannya. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang menghasilkan hijau daun, yaitu klorofil, dengan bantuan energi matahari. Bantuan cahaya matahari. Jadi tumbuhan itu memasak makanannya pada daun dengan bantuan cahaya matahari. Bahannya adalah klorofil dan juga karbon dioksida yang ada di udara. Supaya bisa lebih jelas, kita perhatikan terlebih dahulu video tentang proses fotosintesis. Makhluk hidup harus makan dari dulu, seperti manusia dan juga hewan. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika hewan berkebutuhan, manusia memasak atau membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana ya dengan tumbuhan? Tumbuhan kan juga makhluk hidup. Makhluk hidup ini tidak berpindah tempat seperti kita. Mereka juga tidak memiliki mulut. Pernahkah kalian melihat bagaimana tumbuhan itu? Pasti tidak pernah, bukan? Kita akan memiliki bagaimana cara memiliki. Oh, ternyata mereka melakukan proses fotosintesis untuk membuat makanan.
Bagaimana ya proses fotosintesis itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tentu saja tidak sama dengan bagaimana cara manusia membuat makanan. Lalu bagaimana ya caranya untuk melakukan proses fotosintesis tumbuhan menggunakan matahari? Jadi cahaya dari matahari sangat polymer. Pada daun terdapat bahan spesial yang disebut klorofil. Bahan ini yang berfungsi menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Bahan selanjutnya yang disebutkan dalam proses fotosintesis adalah air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Kemudian ditambah gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan sangat hemat. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor dan asap pabrik. Setelah semua bahan terkumpul, baru yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis apa ini? Air, klorofil, dari mana karbon dioksida itu tadi diperoleh? Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan sisa pernapasan manusia dan juga hewan. Selain tiga bahan ini dibantu oleh apa ini? Cahaya matahari. yang melakukan proses fotosintesis. Proses ini dilakukan pada bagian daun dan tidak dapat dilihat oleh karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan akan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Sebagian makanan disimpan dalam buah atau kulit. Selain itu, proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Gas ini sangat penting loh, karena dipakai manusia dan hewan untuk bernapas. Jadi apa hasilnya? Oksigen dan karbon dioksida. Kalau tadi bahannya adalah CO2 atau karbon dioksida dari asap pabrik, dari asap kendaraan bermotor, merupakan udara-udara yang bersih atau yang kotor? Udara yang kotor. Lalu kemudian dihasilkan O2 atau oksigen. Oksigen berarti udara yang bagaimana? Yang dihirup manusia dan juga hewan. Udara yang bersih. Sudah jelas? Tadi apa komponennya yang dibutuhkan oleh tumbuhan fotosintesis? Satu, air, dua, oksigen, tiga, karbon dioksida dibantu oleh kita semuanya. Lalu setelah dimasak pada daun, hasilnya adalah oksigen dan juga karbon dioksida. Dari kapal sebutkan satu, dua, empat, satu, yang menyebutkan angka satu duduknya di sebelah sini, angka 2 di pojok sana, 3 sebelah sana, 4 di sebelah sini. Silakan waktunya. Harus bisa, pasti bisa, semangat. Tepuk semangat 3.
Kelompoknya kakak, silahkan untuk maju ke depan mempresentasikan. Yang lain menyimak jawabannya. Jika ada yang kurang tepat bisa memberikan tanggapannya. Yuk silahkan kelompoknya Daniel, semuanya maju. Apa yang terlihat pada daun debu-debu air yang merupakan oksigen? Apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Terbukti bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Bagaimana dengan kelompok 2? Memberikan tanggapan kelompok yang pertama. Setuju atau tidak dengan jawabannya? Setuju. Kelompok 3. Kelompok 4. Setuju. Berarti jawabannya semuanya sama ya. Beri tepuk tangan. Lah kowe iki ndak? Tepuk semangat. Sudah jelas dengan materi yang sudah kita pelajari tadi? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba kita ulangi materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Masih ingat lagi komponen apa saja yang dibutuhkan? Air, terus CO2 dibantu oleh cairan air. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Oksigen dan juga karbohidrat. Kalau sudah karbohidrat, nah kalau sudah jelas semuanya, tidak ada yang ditanyakan, anak-anak semuanya mengerjakan soal evaluasi dikerjakan secara mandiri, tidak boleh tanya-tanya dengan teman-temannya. Nomor absennya, kelasnya kelas berapa, kerjakan sendiri. Soalnya 1 sampai 5. Silakan perwakilan salah satu kelompok mengumpulkan ke depan. Dibutuhkan. Nanti jika ada nilainya yang kurang dari 70, guru kasih soal remedial, tapi yang lebih dari 70 guru berikan soal pengayaan. Nah, anak-anak, adakah pelajaran tadi yang sulit untuk dipelajari? Kalau tidak ada, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Tunjukkan dengan emoticon yang sudah diberikan tadi pagi. Bagaimana perasaan kalian? Hitung sampai 3, tunjuk.
kegiatan tumpulan. Anak semuanya boleh berkemas. Kita semua berdoa sebelum kita pulang supaya diterima anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali dan Krisna ini. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu di pendampingan ibu yang kelima. Krisna ini baru bertemu dengan saya mungkin satu kali atau dua kali. Tidak apa ya Krisna ya, nanti kita belajar bersama. Untuk hari ini sudah dijadwalkan deh bahwa kita akan melaksanakan dialog pasca observasi. Apakah Bu Sundari dan Krisna ini bisa? Insya Allah ya. Bisa dimulai untuk Bu Sundari. Terima kasih Ibu Intan atas kesempatannya. Tahap pertama kami sudah melakukan pra-observasi. Tahap kedua saya sudah melakukan observasi di pelaksanaan pembelajaran Ibu Isna dalam mata pelajaran IPAS kelas 4 topiknya observasi. Baik sekali ya, berarti sudah dilakukan ya tahap pertama dan kedua. Untuk selanjutnya nanti bisa langsung dimulai untuk percakapan pasca observasinya ya. Assalamualaikum Ibu Isna. Waalaikumsalam Ibu Sundari. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Ibu Isna? Alhamdulillah sehat. Ibu, alhamdulillah. Ibu Isna, kemarin kan kita sudah melakukan tahapan supervisi akademik. Yang pertama kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya melakukan observasi di kelasnya Ibu Isna. Nah, untuk tahap ketiga yaitu kita akan melakukan percakapan sederhana ya Bu ya. Kita sharing aja begitu. Jadi kita ngobrol santai untuk pasca observasi. Ibu Isna, dari percakapan kita ini nanti apa yang diinginkan dari Ibu Isna? Saya inginkan kita mendapatkan masukan-masukan dari pembelajaran yang sudah kemarin dari observasi untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya. Baik Ibu Isna, jadi Ibu Isna ingin sharing gitu ya, apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran ini untuk perasaan Ibu Isna dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Apa yang dirasakan Ibu Isna setelah melakukannya? Alhamdulillah saya lega karena saya bisa melaksanakan pembelajaran saya sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Ibu sesuai rencana yang sudah dibuat. Kira-kira nih Bu, dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu, apakah dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu sudah terpenuhi, sudah mencapai untuk tujuan tersebut? Saya kira sudah, karena dilihat dari
sosial emosional begitu. Dari area pengembangan tersebut apakah juga sudah tercapai atau belum? Belum sepenuhnya. Jadi untuk yang kedokteran itu saya belum melaksanakan mengembangkan sesuai dengan gaya belajar anak dan juga sosial emosionalnya kesukaan, karena saya ingin cek emosi anak saat anak-anak dalam sekolah, kemudian bisa dilihat nanti akhirnya di akhir pembelajaran apakah sudah berubah atau itu sudah belum saya lakukan di awal atau di akhir. Jadi ada hal yang area pengembangan yang belum maksimal gitu ya. Dari strategi yang Ibu lakukan kemarin kan Ibu di strateginya itu kan membuat rancangan pembelajaran diferensiasi, kemudian menerapkan model pembelajaran itu kan gitu ya. Kemudian itu apakah sudah dilaksanakan Ibu untuk strategi yang Ibu rencanakan kemarin? Untuk pemetaan dari belajar belum saya petakan, jadi belum sempat dari itu ya, dari pemetaan belajar yang menggunakan gitu ya. Nah, begini Bu Isna, dari yang area pengembangan tersebut, kiranya Ibu Isna berada di level berapa? Antara 5 sampai 10 begitu, ada di level berapa? Pencapaiannya 7 mungkin 7. Jadi ingin dinaikkan ke tahap berapa? 9 ya. Jadi dari tahapan yang sudah dicapai 7 ingin dinaikkan ke tahapan 9. Nah, dari itu tentunya kan ada strategi yang akan dilakukan, ada rencana aksi yang Ibu Isna lakukan. Kiranya apa? Rencana aksi yang akan Ibu lakukan. rencana aslinya ya tadi, jadi saya mau melakukan pembelajaran saya petakan kalau sudah merencanakan pemetaan gaya belajar anak supaya saya nanti bisa melaksanakan pembelajaran membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Rencana aksi Ibu Isna tadi bagus sekali ya Bu. Jadi memetakan gaya belajar anak itu sebelum memulai pembelajaran. Selain memetakan gaya belajar, kiranya apakah ada lagi Bu yang akan dilakukan? Saya akan coba menggunakan teknik stop supaya anak lebih fokus, lebih rileks dan lebih fokus lagi untuk belajarnya. Jadi selain memetakan untuk pembelajaran emosionalnya akan dilakukan teknik stop. Jadi baik Ibu Isna, dari rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi, usaha apa yang dapat dilakukan Ibu Isna? Saya mencoba untuk mengikuti jejak-jejak pembelajaran, kemudian sharing-sharing dengan teman sejawat, berkolaborasi, kemudian mengikuti komunitas-komunitas guru pembelajaran, juga sering buka aplikasi PMM supaya bisa belajar lagi dengan pembelajaran. Jadi harusnya mengembangkan diri begitu ya Bu. Dari usaha Ibu itu tentunya kan diperlukan suatu komitmen. Komitmen apa yang mendasari Ibu melakukan ini? Supaya lebih baik dan cepat belajarnya, jadi saya harus komit untuk melaksanakan program pembelajaran itu secara rutin. Segera ya Bu. Waktunya kiranya kapan Ibu? Insya Allah minggu ini. Minggu ini ya Bu. Jadi melakukan programnya sesegera mungkin gitu. Untuk mendukung komitmen Ibu itu, kiranya siapa saja yang dapat membantu? Tentunya kepala saya, kemudian teman-teman sejawat, murid-murid saya dan juga orang tua. Jadi kolaborasi dari semua warga sekolah gitu. Terima kasih Ibu Isna, kita sudah belajar di ujung sesi. Kiranya apa nih yang sudah didapatkan Ibu Isna dari percakapan kita pada siang hari ini? Sharing-sharing siang hari ini saya mendapatkan pembelajaran. Saya harus
sharing kita yang ini bermanfaat, dan nanti bila saya ingin sharing lagi boleh ya Bu ya? Ya. Terima kasih Bu Isna atas kesempatannya untuk sharing bersama tentang supervisi anak. Semoga apa yang sudah Ibu lakukan dapat bermanfaat bagi rekan sejawat, terutama di komunitas sekolah. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Isna. Selamat siang. Silakan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Bu Isna. Alhamdulillah untuk percakapan pasca observasi dengan Bu Isna ini sudah terlaksana, dan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Bu Sundari sudah melakukan proses supervisi akademik dengan menggunakan qualitative coaching, menggunakan alutirta, sudah sangat lembut sekali. Kemudian prinsip coaching juga sudah diterapkan, yang mana ada kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi, tadi juga terus menggali dari Wisna apa yang ingin dikembangkan dan lain-lain. Itu tadi sudah kreatif, juga sudah pertanyaan yang selalu menggali informasi dari Wisna. Semoga kedepannya Bu Sundari bisa menerapkan supervisi akademik dengan qualitative coaching ini kepada rekan-rekan yang lain. Itu ya Bu Sundari. Ya, terima kasih sekali atas waktunya, dan untuk tempat belajar saya hanya itu sudah berjalan dengan baik, sudah bisa menerapkan alur tinta, juga prinsip coaching sudah bisa, semuanya sudah baik, lancar, dan harus bisa konsisten walaupun pendidikan sudah selesai. Mohon selalu diberikannya Ibu. Insyaallah. Gitu ya Bu Sundari. Terima kasih Bu Isna juga. Kita akhiri sesi pasca observasi ini dengan bacaan doa bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan. Terima kasih atas bimbingannya Ibu Nur Intan Permatasari SPD selaku pengajar praktik di calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar Angkatan 8. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Isna Yudhita SPD, guru kelas 4 SDN 01 Waru yang telah melakukan praktek pembelajaran dengan sangat baik. Demikian dari kami, mohon maaf bila kami masih banyak sekali kekurangan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah.